Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana sahru siyama al-alim bil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Jemaah yang Ramadan, alhamdulillah kita kembali menyelesaikan sholat tarawih malam yang ke-28, di mana pada malam hari ini kita akan coba mengkaji lagi dengan membongkar rahasia-rahasia huruf pada nama-nama surah. Kalau malam kemarin kita sudah membongkar rahasia huruf pada nama bulan, pada malam hari ini kita akan membongkar nama-nama surah di dalam Al-Quran. Satu pertanyaan yang harus kita jawab bersama, maka bila kita tidak bisa menjawab satu pertanyaan ini, maka kita tidak mengenal akan diri kita sendiri. Atau dengan sebutan lain, apabila hal ini kita tidak bisa menjawabnya, maka kita tidak mengenali akan kejadian diri kita. Satu pertanyaan yang pendek, yaitu kenapa di dalam Al-Quran itu dimulai dengan surah Al-Fatihah? Kenapa tidak surah Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sedangkan ayat Al-Quran yang turun yang pertama itu adalah surah Al-Alaq. Kenapa? Jadi ini kita kaji dari beberapa kalangan guru, ustadz, ulama. Belum kita temukan jawaban yang memuaskan. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan membongkar rahasia diri atau rahasia huruf. Ini biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau ingin sembahyang, kenapa harus dimulai dengan membaca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram? Pernah kita mencari kenapa salat itu dimulai dengan bacaan Al-Fatihah setelah takbiratul ihram? Ini panjang ceritanya. Kemudian kita kaji lagi kenapa surah Al-Quran itu tersusun dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya dan berakhir di surah An-Nas. Jadi susunan itu akhirnya ditakwakan. Lain orang dan lain yang menyusun. Karena Al-Quran turun kepada Nabi, yang diwahyukan kepada Nabi, dari Nabi turun kepada para sahabat turun lagi kepada generasi berikutnya dan seterusnya. Akhirnya susunan Al-Quran tidak diketahui kenapa tersusun dari surah Al-Fatihah. Jawabannya padahal sangat pendek. Semua kejadian di bawah nur dari alam semesta sampai seisinya itu adalah ilmu diri. Semuanya kepada ilmu diri. Sesuai Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari, kata Nabi, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam masalah agama. Ini Nabi mengatakan itu. Kemudian Quran surah Al-Isra ayat 14. Iqra kitabak kafa binafsika yawma 'alaika hasiba. Kata Allah, bacalah kitabmu sendiri. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.
Nih, ini jawabannya. Kalau ada yang bertanya, kenapa sholat itu dimulai dengan Al-Fatihah setelah takbiratul ihram? Kemudian, kenapa susunan Al-Quran itu Al-Fatihah dan seterusnya sampai berakhir di surah An-Nas? Allah sudah memberikan wanti-wanti. Quran surah Al-Isra ayat 14. Iqra kitabah. Kata Allah, bacalah, baca tuh diri kamu sendiri, catatan kamu sendiri itu baca. Maka ketika kita sholat dimulai dengan membaca Fatihah setelah takbiratul ihram, maka itu kita sudah membaca diri. Itu ceritanya membaca diri, kita baca Al-Fatihah. Kenapa susunannya harus Fatihah? Mari kita jawab. Nanti kita setelah ba'da istirahat ini kita akan bahas dengan ilmu huruf. Ini tausiah ini adalah kita hanya menguraikan jawaban secara singkat. Kenapa Al-Quran itu dengan Al-Fatihah dimulai, baru Al-Baqarah? Kita dua surah dulu. Bahwasanya Al-Fatihah itu kan jelas Al-Fatih yang maha membuka. Apa yang dibuka yaitu rahasia diri, awal-awal kejadian diri hingga jahir alam semesta. Jahirlah diri kita. Ini dimaksud Fatihah. Nah, kenapa setelah Al-Fatihah Al-Baqarah? Inti daripada Al-Baqarah yaitu 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah. Intinya di situ, ketika diri jadi, Allah berpesan di dalam surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Bukankah sudah pada itu? Itu jawabannya. Jadi ketika kita membaca diri, maka berlanjut ke dalam surah Al-Baqarah, itulah perjanjian kita yang Allah ambil setelah Al-Fatihah. Bukankah ketika roh dihembuskan dalam rahim berumur 120 hari masih serupa daging, alastu birabbikum bala syahidna, setelah jahir pengakuannya bala syahidna, basmalah atau bismillah, ismullah muncul. Itulah sebutan dengan bismillah. Setelah bismillah apalagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka semesta sekalian alam dikuasai oleh alastu birabbikum. Maka pujian hanya teruntuk baginya. Makanya setelah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dilanjutkan dengan ar-rahmanir rahim. Ketika kita jahir, maka kita mempersaksikan bahwa semesta sekalian alam adalah milik Allah. Maka segala pujian untuk Allah. Maka adanya diri kita ini karena adanya bersatu Rahman dan Rahim. Inilah yang membuktikan adanya diri kita. Jahirlah kita, kemudian kita membaca Malik Yaumiddin. Kita membuat suatu pernyataan, karena kita sudah menyatakan semesta sekalian alam dalam kekuasaannya hak puji-pujian adalah bagi dia. Maka Malik Yaumiddin ini menunjukkan semesta sekalian alam adalah akan menerima balasan. Malik Yaumiddin yang maha pemberi balasan. Maka belakang berubah. Makanya ada uletannya Malik Yaumiddin menyatakan yang memberikan, yang menguasai hari pembalasan. Malik Yaumiddin. Itu perjanjian ditarik ketika kita berumur 120 hari di alam rahim. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari alastu birabbikum bala syahidna,
Allah memberikan tawaran kepada kita. Ini berdua. Ini bicara zat dengan roh. Kata Allah, ini antara aku dengan engkau. Apa yang engkau punya. Maka kehendak permintaan itu adalah berada pada roh. Yang sebut kita sering menyebutnya dengan Ahmad. Nur yang pertama Allah hembuskan itulah iradah kita sesungguhnya. Itu iradah. Disebut dengan kamaliyah. Kalau di dalam hukumnya disebut dengan kamaliyah. Maka berlanjut ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Kalau arti terjemahan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah berkata, ini adalah aku dengan engkau dan hamba-hambaku yang lain. Apa yang engkau mintakan, Allah memberi tawaran ini. Maka di sini makanya lagi turun dari roh yang dihembuskan, roh itu memancar. Inilah yang disebut dengan Nur Muhammad, ihdinas siratal mustaqim. Jadi ketika roh diberi tawaran, maka sinarnya pancaran daripada roh yang bernama Ahmad ini pun diberi tawaran. Apa yang engkau mintakan dari si Ahmad untuk pancaran engkau, Nur Muhammad itu bicara. Setelah itu siratal mustaqim, lanjut ayat 6 dan 7 ini menjadi satu nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata Allah sendiri? Ini antara aku dengan engkau dan hamba-hambaku yang lain, semua semesta sekalian alam. Apa yang engkau mintakan, Allah beritahu. Maka ketika ayat 6 dan 7 ini dari Nur Muhammad yang memancar tadi, maka Allah memberikan tawaran lagi kepada semesta sekalian alam beserta isinya. Inilah Fatihah ayat 6 dan 7 yang sering digunakan untuk mendoakan para kaum muslimin. Muslimin, muslimat seluruhnya mendapat doa bagi orang yang membaca Fatihah berakhir pada ayat 7. Ini makanya kalau disusun surah Al-Fatihah dari zat sampai kepada roh yang hembusan pertama, pancarannya Nur Muhammad, dan dari pancaran Nur Muhammad itulah terjadi alam semesta beserta isinya diri kita. Itulah susunannya. Kenapa sholat itu harus dimulai dengan Al-Fatihah? Ini yang disebut dengan Al-Fatihah yang membuka. Apa yang dibuka? Cerita diri kita yang dibuka. Kalau kita tidak mengerti akan Fatihah di dalam sholat, maka kita sudah tidak bisa membaca diri kita. Sedangkan Allah memerintahkan ikhra kita baca kitabku, baca kata-kata kamu. Harus dipahami orang sembahyang itu, orang sholat itu harus memahami kenapa harus membaca Al-Fatihah. Ketika Allah memberikan tawaran, ini antara aku dengan engkau, apa yang engkau mintakan. Ada surah akhir daripada Al-Baqarah, dari amanah sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah mengatakan Allah tidak akan membebani di luar batas kemampuan. Jadi takaran beban bagi kita yang jahil ini sudah Allah beri batasan. Maka tidak wajib, tidak harus bagi kita untuk mengeluh. Ketika kita mengeluh, berarti kita sudah tidak bisa membaca diri kita. Makanya mengeluh itu diharamkan. Alam berkeluh kesah itu, karena Allah sudah memberitahukan bahwa aku Tuhan tidak akan memberi lebih dari batasan yang aku tentukan atas beban kepada dirimu. Kalau kita ilustrasikan, Allah sudah beri peringatan itu. Sadarkah kita selama ini yang sering mengeluh, baik keluhannya tentang kebaikan. Ketika manusia diberikan kebaikan, ia mudah lupa. Ketika ditimpakan malapetaka, ia ingat kepada perkataan Allah. Berarti ia hanya mengenal kepada kebaikan. Begitu ia menemukan baik, ia katakan baik. Ternyata di dalam kebaikan itu
justru ia menjadi kufur, menjadi lupa. Ketika ditimpakan musibah, ia tidak mengenal dengan apa yang memberikan musibah. Inilah Allah. Kenapa Allah itu menjadikan hamba-hambanya berbangsa-bangsa, macam-macam golongan hambanya. Perintahnya jelas, Iqra, kita baca. Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa agar kita bisa membaca diri kita sendiri, bukan membaca diri orang lain. Itu perintah Allah. Ketika kita bisa membaca diri orang lain, terbimbinglah diri kita. Berarti kita tidak mengenali akan diri bahwa sebenarnya yang membaca Fatihah. Sedangkan Fatihah adalah membaca diri, membaca asal kejadian diri. Kita diperintahkan untuk membaca diri, untuk menghisap diri sendiri. Kenapa kita harus membaca diri orang lain? Inilah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kajian-kajian majelis ilmu hanya sebagai seremonial, sebagai hiburan, sebagai cerita agamis, cerita religi. Jadi majelis hanya dijadikan sebagai cerita-cerita religius. Apa yang didapat dari majelis ilmu harus menjadikan watak kita berubah baik, harus menjadikan diri kita kenal dengan diri. Itu majelis ilmu yang sebenarnya. Maka jadikanlah majelis ilmu di dalamnya itu yang paling penting adalah ilmu-ilmu yang mengantarkan diri kita kepada diri yang sebenarnya diri. Itu majelis ilmu. Makanya kita di kesempatan ini setiap Ramadan, setiap pada tarawih kita usul dengan majelis ilmu, tidak disebut kultum. Ini sifatnya adalah majelis ilmu. Nanti di jam 10 sampai jam 12 kita lanjutkan lagi majelis ilmu 2 jam. Kita isi otak kita untuk memperdalam seperti apa diri kita sebenarnya. Itu yang terpenting. Kemudian dari surah Al-Baqarah lanjut terus ke bawah, berakhir dengan An-Nas wa a'udzu birabbin nas. Kita berumur 9 bulan 9 hari di alam rahim. Itulah yang dibicarakan setelah membicarakan Al-Fatihah, membicarakan surah Al-Baqarah dan seterusnya. Itulah perjanjian kita yang diambil. Ini catatan. Sampai berakhir pada surah An-Nas, dan itu terhimpun dibungkus dengan huruf ba. Huruf ba itu adalah bungkus-bungkusannya. Jadi dia tidak akan rusak huruf ba ini, yang kekal. Karena ya membungkus. Itulah bungkus daripada perjanjian itu. Kenapa berakhir dengan surah An-Nas? Itu menunjukkan bahwa kita tajali, diri kita sudah jahil. Karena dengan huruf shin, itulah nafas kita, itulah diri kita. Di surah An-Nas itu sudah diperingatkan, sudah menjadi diri kita semuanya. Maka tugas kita adalah ketika kita di alam rahim membuat persaksian asyhadu an la ilaha illallah, siapa Allah, di mana Allah, wa asyhadu anna Muhammad, siapa Muhammad, di mana Muhammad, dan abduhu, siapa yang disebut dengan abduhu, nyatakan abduhu, wa rasul, siapa rasul. Kalau tidak kenal daripada semuanya, maka batal syahadatnya. Ia disebut Islam tapi tidak bersahadat. Kenapa? Karena ketika roh dihembuskan, basmalah, bismillah, masuk ke alam syahadat, alam persaksian. Ini disebut dengan alam persaksian. Persaksian kita mengenal dengan Allah, di mana Allah, siapa Allah. Mengenal dengan Muhammad, siapa Muhammad. Sementara mengenal dengan nama Nabi Muhammad bin Abdullah yang ada di Madinah, kenal nama itu, tidak pernah melihat wajahnya. Kenali siapa Muhammad yang sebenarnya Muhammad. Kenali, kita sudah menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu,
Aku ini abduhu, apa arti abduhu? Harus dikenali dengan arti abduhu. Wa rasulnya, siapa rasul? Kalau Nabi Muhammad bersubsidi kepada Muhammad bin Abdullah, maka ketika persaksian berujung kepada kalimat rasul, maka akan kembali kepada Muhammad bin Abdullah lagi. Sedangkan ini ada 4 kalimat. Siapa Allah? Siapa Muhammad? Siapa Abdullah? Siapa Rasul? Ada 4. Maka dari kesemuanya ada satu yang perlu juga kita ketahui, siapa Nabi. Maka 5 ini syarat di dalam alam syahadat. Orang yang bersyahadat, orang yang bersaksi harus bisa membacakan 5 nama ini. Siapa Allah, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa Muhammad, siapa Abdullah. 5 harus pecah. Ini syahadat yang sebenarnya syahadat anak. Ketika kita Allah itu diradikan bala syahidna, masuk kepada alam persaksian, disebut dengan alam syahadat. Ini yang sebenar-benarnya diri, nikmatlah kita. Maka orang-orang yang diberikan kenikmatan ini adalah was-sabiqun as-sabiqu ulaikal muqarrabin fi jannatin na'im. Orang-orang yang lebih dulu kembali, orang-orang yang lebih dulu dekat dengan Allah, maka ia dimasukkan ke surga, kenikmatan surga Allah, jannatin na'im. Itu yang harus kita lihat. Jadi dalilnya apa? Kita membacakan Quran. Inilah yang disebut dengan membongkar rahasia di dalam Al-Quran. Membongkar rahasia Al-Quran sama dengan membongkar rahasia diri kita. Maka yang tampak adalah membongkar tubuh kita ini yang kita bongkar. Ini kajian sangat sayang. Hanya dengan pertanyaan sebagaimana yang sering kita dengar, kenapa susunan Al-Quran dimulai dengan Al-Fatihah? Jawabannya, ketika dimunculkan dengan dalil hadis dan Quran dan cerita-cerita, tidak mengkaji dengan ilmu huruf yang sebenarnya, maka tidak akan ditemukan jawaban yang tepat. Maka ini akan dijawab hanya dengan cerita-cerita. Tidak bisa dijawab dengan ilmu huruf. Maka pertanyaan ini bisa dipecahkan hanya dengan mempelajari ilmu huruf. Apa namanya ilmu huruf? Ilmu huruf adalah mengenal nama huruf. Setelah kenal dengan nama huruf, kenali sifat huruf. Setelah kenal dengan sifat huruf, kenali makna huruf. Satu huruf Al-Quran, satu huruf hijaiyah adalah itu ciptaan, semuanya membawa makna, semua membawa arti. Di dalam satu huruf, ketika semisal nampaklah huruf dal, maka ada huruf yang tersilap di dalam huruf dal. Kita bongkar lagi huruf-huruf yang tersilap. Bagaimana kalau kita mengkaji ilmu ini, maka ini membutuhkan waktu yang panjang. Inilah yang disebut dengan tuntutlah ilmu hingga ke lianglah. Artinya tidak akan ada habisnya kita menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu, orang yang senantiasa duduk di majelis ilmu, tergolong kepada orang-orang yang syahid, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berjihad dengan jiwanya. Ini syahid namanya. Maka kita harus jangan stagnan, jangan berdiam diri, jangan merasa cukup, jangan merasa benar. Fala tuzzaku anfusakum. Itu peringatan dari Allah. Jangan sekali-kali kita merasa suci. Merasa suci itu sudah merasa jujur, sudah merasa cukup. Lalu pada mau lagi duduk di majelis ilmu, pada mau lagi belajar. Dituntutnya urusan dunia, ia sibukkan dengan kesibukan dunia, maka Allah akan timpakan dunia yang tidak ada habis-habisnya. Inilah ya orang-orang kesibukan hanya sibuk dengan mengejar dunia. Dari beberapa pertanyaan yang sering kita dengar, pertanyaannya mudah diucapkan. Kenapa susunan Al-Quran Bismillah Al-Fatihah, kemudian kenapa sholat pun dimulai dengan Al-Fatihah berakhir dengan salam? Maka kita
mulai merinci, mulailah kita itu mengkaji diri. Kenapa? Karena sholat itu pertemuan hamba dengan Allah. Dari mana kita memperbaiki sholat? Munculkanlah pertanyaan di setiap rukun. Kenapa sholat itu harus memiliki niat? Kenapa harus berdiri betul? Kenapa harus mengangkat dua tangan ketika mengucap takbiratul ihram? Kenapa di dalam takbiratul ihram harus menyebut Allahu Akbar? Munculkan pertanyaan. Cari yang suka menjawab, cari yang pandai menjawab. Sampai di rukun 13 munculkan semua pertanyaan itu. Kenapa kita harus rukuk? Kenapa kita harus iktidal? Kenapa kita harus sujud? Kenapa kita harus duduk antara dua sujud? Kenapa kita harus tahiyat awal? Kenapa kita harus tahiyat akhir? Dan kenapa kita harus mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri? Di dalam tahiyat awal, di dalam tahiyat akhir harus benar-benar dikenali. Karena di dalam tahiyat awal dan di dalam tahiyat akhir bacaan tahiyat itu sama, tapi di mana batasannya? Terkadang tahiyat awal dan tahiyat akhir bacaannya sama, panjangnya sama, tidak mengenali berhentinya di mana. Maka tidak ada perbedaan mana yang disebut dengan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kenapa? Karena tahiyat awal dikenal dengan duduk iftirash. Duduk iftirash itu adalah proses menuju kepada zat, baru proses menuju. Tapi kalau orang yang sudah duduk tawarruk, ia sudah fasa, ia sudah kanan, ia sudah tenggelam. Maka beda. Bacaan tahiyat awal dengan tahiyat akhir itu panjangnya itu beda, berhenti sampai di mana. Kalau tahiyat awal berhenti sampai innaka hamidul majid, tidak ada bedanya dengan tahiyat akhir. Makanya ini penting. Ingin hidup lebih baik, perbaiki dari sholat, tapi tidak pernah mengkaji dari gerakan sampai bacaan. Hanya belajar bacaan sholat, hanya belajar gerakan sholat. Ketika belajar bacaan sholat, tidak mengenali batasan-batasan antara pemisah rakaatnya, hingga bacaan tersebut, gerakan tersebut terbawa kepada rakaat berikutnya. Ini tidak disebut sempurna. Karena sholat itu harus tertib, rukun 13. Yang namanya tertib itu beraturan rapi, tersusun. Laksana membangun sebuah bangunan seumpama dia membangun sebuah rumah, di mana meletakkan kosen, di mana meletakkan pintu, di mana meletakkan atap. Jika tidak mengenali batasannya, mungkin kosen akan tinggi menyentuh pelafon, karena tidak mengenali yang namanya batasan-batasan antar rukun kepada rukun, dan tidak mengenali bacaan yang disebut seperti takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Apa itu takbiratul ihram? Apa itu takbiratul intiqal? Harus dipelajari sampai di mana, mulainya dari mana, berakhirnya di mana pada gerakan salat. Itulah yang mengenali orang-orang menyebut takbiratul intiqal. Maka pada khutbah malam hari ini kita menganjurkan kepada Bapak Ibu sekalian hadirin untuk kedepannya niatkanlah di dalam hati, niatkanlah kepada diri kita untuk mengejar ilmu yang mengenalkan kepada diri kita yang sebenarnya, dan perbaikilah sholat. Jangan hanya memperbanyak sholat tapi tidak mengenali akan sholat, maka sholat mau dibawa ke mana? La tasirus salata ila bimakrifatihi maksud. Tidak sah salat seseorang itu yang ia tidak mengenal, ia tidak tahu tujuan ia sholat. Sudah jelas ini disebutnya. Jadi wilayah kita ini memerlukan otak yang ekstra menguras, karena kita mengkaji ke dalam, tidak ada hukum yang kita kaji.
Maka sekali lagi kita menyarankan Bapak Ibu semuanya hadirin, kedepannya sibukkanlah otak kita untuk mengejar akhirat. Sibukkanlah diri kita ini untuk mengejar siapa Allah, di mana Allah, siapa Muhammad, siapa diri kita, siapa Rasul. Insya Allah nanti kajian ini akan kita kupas lebih lanjut dengan tema kupas tuntas dengan membongkar rahasia huruf kita bukan, yaitu Quran surah Al-Isra. Tadi akan kita buka karena ini perintah Allah yang diabaikan oleh kita semua. Kita disuruh membaca diri. Bagaimana cara membaca diri? Allah sudah berikan kisi-kisinya. 114 surah itu adalah bahan kita untuk membaca diri kita. Maka kita harus mempelajari 114 surah dengan membongkar rahasia-rahasia huruf di antara ayat-ayat yang tercantum di dalam 30 juz. Demikian untuk pada malam hari ini. Jadi tausiah ini majelis ilmu. Kalau diberi nama kultum sepertinya kurang pas karena melebihi 7 menit. Maka kultum berubah nama kuliah 70 menit. Jadi kalau kurang ada apa? Itu. Demikian kultum kita sudahi. Mohon maaf kalau kita sudah apabila di dalam penyampaian ini mungkin ada kehilapan, karena tempatnya kita adalah memang tempat yang khususnya khilaf. Jadi kita menyadari apabila di dalam kehilapan, marilah kita sama-sama dengan saling memaafkan dengan tidak memunculkan rasa kebencian, karena rasa kebencian itulah yang merusakkan amal diri kita semuanya. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.